Oke, ada pertanyaan dari saya. Ada 1-2 pertanyaan. Mungkin yang pertama itu bagaimana menurut Ketum tentang kinerja dari pemerintahan daerah Kabupaten Tasikmalaya itu sendiri. Oke, yang kedua mungkin bagaimana kalau misalkan ada suatu wacana yang mengibarkan kita harus bersama-sama melawan pandemi COVID-19 ini, terkhusus untuk para organisatoris, kita berbahu-bahu bersama untuk melawan pandemi hari ini dengan tidak memandang latar belakang organisasi masing-masing. Itu seperti apa? Mohon tanggapannya. Kita melihat data yang dipublish oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, sejauh perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia, di Kabupaten Tasikmalaya hanya 2 warga yang positif virus ini. Maka dari data tersebut, kita dapat menilai bagaimana peranan ikhtiar pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam menekan penyebaran pandemi COVID-19. Terlepas dari apakah data itu data yang valid atau tidak, kita hanya berharap mudah-mudahan data tersebut adalah data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, bagaimana langkah pemerintah daerah terhadap penanganan COVID-19 ini gitu. Tentu ini jawabannya subjektif ya, dan masing-masing sudut pandang keilmuan ataupun orang mempunyai pandangan tersendiri gitu. Karena saya misalnya hidup di alam demokrasi di Kabupaten Tasik, jadi saya hanya bisa berbicara melihat kebijakan itu dalam sudut pandang etika publik ya, atau demokrasi, misalnya sudut pandang demokrasi. Yang kita lihat sehari ini di tengah pandemi COVID-19 ini, yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentu yang sangat mengejutkan, yaitu ada pengadaan sarung, kita tak tahu kan, ada alat studio dan lain-lain, dan itu dilakukan misalnya di tengah ya pandemi saat ini gitu. Artinya jalan pikiran yang dibangun oleh pemerintah daerah itu kan secara tidak langsung memprioritaskan hal-hal yang anggaran tadi itu di atas kepentingan rakyat itu, atau di atas kepentingan masyarakat itu. Karena saat ini titik fokusnya semua orang pasti ke pandemi gitu kan, tapi pemerintah misalnya jalan pikiran pemerintah daerah ya sempat-sempatnya bisa memikirkan bagaimana pengadaan barang sarung dan lain-lain gitu. Dan hal itu secara tidak langsung menyiratkan bahwa proposal pikiran rakyat misalnya tidak ditempatkan dalam mekanisme kebijakan gitu. Dan itu artikulasi kebijakan yang dilihat, yang saya kira bisa dilihat dalam sudut pandang etika publik tadi gitu. Karena saham dari demokrasi atau saham dari pemerintahan daerah itu termasuk masyarakat itu kan, dan masyarakat tentu harus diprioritaskan gitu. Dan hari ini ya salah satu prioritas itu bagaimana menangani dampak pandemi gitu, dan bagaimana kebijakan itu harus ya meminimalisir penyebaran dan melawan pandemi tadi gitu. Dan bukti dari kebijakan-kebijakan tadi misalnya itu secara tidak langsung menyiratkan bahwa penanganan kebijakan yang dilakukan oleh Pemda saat ini tidak dapat dilihat tidak terlalu memprioritaskan, atau ada hal yang lain yang lebih prioritas, setelah pandemi ini, dan itu dijadikan kalkulasi gitu. Begitu artikulasinya kebijakan yang diambil. Pertama, saya ingin bilang bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri membuat kesepakatan untuk membuat surat keputusan bersama SKB 2 menteri terkait refocusing anggaran di pemerintah daerah. Nah, ini yang penting karena hampir daerah-daerah di seluruh Indonesia itu terkena dampak dari pandemi ini, baik yang banyak terpapar atau sedikit gitu. Kebetulan di Kabupaten Tasik hanya 2 orang yang terinfeksi virus COVID-19, berbeda jauh dengan daerah-daerah lain. Tapi kita juga tidak
semata-mata menganggap bahwa kita merasa aman. Pencegahan itu perlu, itu perlu. Nah, apa yang dilakukan pemerintah? Pertama, sesuai dengan SKB 2 Menteri tersebut, seharusnya pemerintah itu segera merealokasi anggaran-anggaran di pemerintah daerah yang dianggap tidak perlu, sehingga dialihkan untuk penanganan COVID-19 atau untuk pencegahan atau untuk memfokuskan terhadap orang atau masyarakat yang terkena dampak virus COVID-19 ini. Karena walaupun di Kabupaten Tasik hanya 2 orang yang terinfeksi virus, tapi yang terdampak saya kira banyak. Yang terdampak akibat dari virus ini saya kira banyak. Nah, ini yang harus dilakukan. Saya ingin katakan bahwa ketika melihat kebijakan di pemerintah daerah, khususnya mengenai refocusing anggaran, karena sesuai dari SKB 2 Menteri tersebut, sebetulnya banyak hal, banyak potensi yang harusnya bisa dialihkan si anggaran tersebut. Tapi yang saya ketahui, banyak pos-pos anggaran di APBD pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak direfocusing, yang tidak direalokasi. Itu banyak sekali. Ini yang harusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah, bahwa ada yang lebih penting dari sekedar program-program di pemerintah daerah yang tidak yang memang baik, tapi ada yang lebih membutuhkan, itu ada yang lebih harusnya diprioritaskan, yaitu bagaimana kita keluar atau kita bisa melawan, kita bisa bertahan dari serangan pandemi COVID-19 ini. Gitu. Terus masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya harus bagaimana? Ya, sesuai himbauan pemerintah, sebetulnya virus ini sehebat apapun, seganas apapun, semengerikan apapun, itu bisa kita lawan, itu bisa kita kendalikan, itu kita bisa hindari, itu dengan cara-cara sederhana. Hanya dengan kita tidak keluar rumah, hanya dengan kita berjaga jarak, hanya dengan kita melakukan physical distancing, hanya dengan kita melakukan cuci tangan dengan rajin, dengan menjaga kesehatan tubuh kita agar imun kita terjaga, dengan memakai masker bila memang harus keluar rumah. Jadi cara-cara sederhana itu yang harusnya dilakukan oleh kita, masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Mungkin itu saja dari saya. Kemudian yang kedua adalah kita tidak pernah membeda-bedakan organisasi apapun itu, selama kita mempunyai visi misi gerakan yang sama, nafas idealisme yang sama dalam usaha penanganan COVID-19 ini. Kita harus bekerja sama, tidak memandang organisasi apapun itu. Kita harus bekerja sama dalam menangani kasus pandemi COVID-19 ini. Bagaimana jika ada wacana tentang penyatuan bahu membahu saling membantu untuk melawan COVID ini, yang menyampingkan batas sektoral, batas komunitas atau batas ideologi tertentu. Saya kira ini sudah disinggung dan ini sudah ada bahkan wacana ini, dan ini disinggung oleh Zizek, Slavoj Zizek, filsuf kontemporer, ya dalam bukunya yang Pandemic Panic itu, ya di bab pertamanya menulis tentang bagaimana kita memasuki perasaan yang sama gitu, ya mengupamakan dengan berada dalam perahu yang sama gitu. Dan buktinya di dunia pun saat ini kita lihat seperti Cina itu yang berangkat ke Iran, ke Italia untuk menangani pandemi ini. Dan ini merupakan bukti bahwa saat ini batas-batas ideologi, batas-batas lintas geografis, lintas kepentingan itu pudar itu, karena kita merasa pada perasaan yang sama dan rencana yang sama gitu. Dan itu merupakan bukti bahwa wacana itu sudah membumi gitu. Jadi bagaimana kalau di Indonesia gitu? Apakah kita terima misalnya, dan termasuk di daerah kita gitu, apakah kita terima wacana itu? Itu kalau di Indonesia saya kira ya ketika pandemi ini kan sempat muncul omnibus law gitu kan, bahkan yaitu wakil rakyat kita kan.
meskipun saat ini klaster tenaga kerjaan di sana, tapi saat minerba sedang dikebut gitu. Dan saya kira dilihat dari sudut pandang saya, tentu saya tidak bisa menjawabnya ya secara utuh, tapi kalau misalnya terjadi di Indonesia dengan realitas saat ini, ya tentu kalkulasi kepentingan masih di atas daripada keselamatan misalnya, dan ada hal lain yang terjadi di kita gitu. Dan saya masih belum bisa membayangkan bagaimana kita semua menerima itu karena egosentris kepentingan gitu, itu masih terjadi. Dan itu yang saya kira sulit, atau bukan tidak mungkin, tapi saat ini tidak bisa seutuhnya diterapkan kalau di Indonesia atau kalau di daerah kita. Secara ideal saat ini ya paling efektif yaitu sama-sama semua organisasi saling membantu dan saling berkolaborasi. Kenapa? Karena pandemi ini tidak hanya menyerang pada satu organisasi tertentu, tidak menyerang atau tidak terinfeksi pada satu ideologi tertentu gitu, tidak mengenal batas-batas sekat sosial, semua bisa kena, semua strata sosial bisa kena. Oleh karena itulah semua civil society atau organisasi harus saling bantu, harus saling berkolaborasi gitu. Dan selanjutnya yaitu kita bisa memetakan mungkin kapasitas dan kemampuan dari civil society tadi gitu. Karena setiap civil society organisasi punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan pada momen itulah kita bisa saling melengkapi dan sama-sama melawan pandemi ini. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi